Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Newayan Devi dengan presensi 12 dan NIM 23 1103 1070 dan Perkenalkan, nama saya Kadek Gina Dermawan. Saya kelas 6 SD. Saya berasal dari SD Negeri 2 Batuan Kanet. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang pembagian wilayah dunia pada buku IPAS SD kelas 6. Nah, kan materi kita tuh planet keliling dunia. Nah, sebelum itu, Gina tahu nggak apa aja benua-benua yang ada di dunia ini? Tahu Asia, Afrika, Australia, Amerika, Eropa, Antartika. Ya, betul. Nah, sebelum itu benua itu adalah daratan luas yang dikelilingi oleh lautan. Nah, benua itu terbentuk dari pecahan super benua Pangea. Nah, berdasarkan KBBI, benua itu adalah bagian bumi berupa tanah atau daratannya sangat luas, sehingga bagian tengah benua itu tidak mendapat pengaruh langsung dari angin laut. Nah, setiap benua itu memiliki batas-batasan. Nah, batas-batasan yang telah disepakati untuk memisahkan antara kawasan benua satu dengan benua lainnya. Nah, pembagian wilayah setiap benua itu pembagian itu dilakukan sesuai dengan adanya kesamaan karakteristik antara satu wilayahnya. Nah, misalnya seperti flora, fauna. Tahu nggak flora dan fauna itu apa? Flora itu tumbuhan, fauna itu hewan-hewanan. Nah, setelah memahami apa itu benua, kita akan lanjut ke pembagian wilayah dunia itu masing-masing. Nama benua apa aja sih yang ada di dunia ini? Itu yang pertama ada benua Asia. Nah, benua Asia itu merupakan benua terbesar di dunia. Nah, luasnya itu mencapai 30% luas dari daratan di seluruh dunia. Nah, adapun pembagian wilayahnya yaitu yang pertama ada Asia Tengah, Asia Timur, Asia Tenggara. Nah, Asia Tenggara itu kita letaknya di Asia apa? Asia Tenggara. Ya, kita terletak di Asia Tenggara. Nah, di mana Asia Tenggara itu terdiri dari beberapa negara seperti tetangga-tetangga kita, yaitu Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Vietnam, Myanmar, dan lain sebagainya. Nah, selain Asia Tenggara ada juga Asia Selatan dan Asia Barat. Nah, selanjutnya ada benua Amerika. Benua Amerika adalah sebuah benua benua Amerika adalah sebuah daratan di mana luasnya terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra India. Nah, pembagian wilayah benua Amerika ini terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama ada Amerika Utara dan Amerika Tengah. Nah, di mana Amerika Utara ini memiliki ciri wilayahnya seperti perkembangan ekonomi seperti ini yang maju, terutama di Amerika Serikat dan Kanada, serta keberagaman budaya yang dipengaruhi oleh imigrasi dan berbagai negara. Nah, selain ada Amerika Tengah, Amerika Utara, ada juga Amerika Tengah. Nah, Amerika Tengah ini merupakan bagian sempit yang menghubungkan Amerika Utara dengan Amerika Selatan. Nah, Amerika Tengah ini adalah memiliki iklim tropis, dikenal dengan keanekaragaman hayatinya. Nah, selanjutnya ada benua Afrika. Nah, benua Afrika adalah benua terbesar kedua. Nah, setelah Asia itu ada Afrika. Nah, di mana benua Afrika itu meliputi 6% dari total permukaan bumi dan 20% dari total luas daratannya. Nah, benua ini memiliki populasi lebih dari 3 miliar jiwa. Nah, Afrika itu dikenal dengan keanekaragaman budaya, geografi yang beragam, dan sejarah yang kaya. Nah, benua ini adalah rumah bagi berbagai macam kelompok etnis. Nah, seperti etnis, bahasa, dan tradisi. Nah, lanskapnya itu bervariasi dari gurun pasir yang luas, hutan hujan tropis yang lebat,
pegunungan yang menjulang tinggi dan sabana yang luas. Nah, secara umumnya benua Afrika itu dibagi menjadi 5 wilayah. Di antaranya yang pertama ada Afrika Utara, di mana wilayah ini terletak di bagian utara benua. Nah, yang berbatasan dengan Laut Mediterania dan Gurun Sahara di selatannya. Nah, yang kedua ada Afrika Barat. Nah, Afrika Barat ini terletak di bagian barat benua, menghadap Samudra Atlantik. Nah, yang ketiga ada Afrika Tengah. Nah, Afrika Tengah itu terletak di jantung benua Afrika. Nah, di mana ciri khas Afrika Tengah ini yaitu memiliki hutan hujan tropis yang luas, keanekaragaman hayati yang tinggi, dan tantangan pembangunan yang kompleks. Yang keempat ada Afrika Timur. Nah, Afrika Timur itu terletaknya di bagian timur benua, berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, ciri khasnya yaitu datarannya tinggi luas, Great Reeffield, dataran tinggi yang luas ya, dan budaya yang beraneka ragam. Yang terakhir itu ada Afrika Selatan. Nah, Afrika Selatan itu terletak di ujung selatan Afrika. Nah, ciri khasnya iklimnya lebih seperti ini. Iklimnya lebih sejuk dibandingkan wilayah Afrika lainnya. Nah, selain itu ada next slide, ada benua Antartika. Nah, benua Antartika itu satu-satunya benua yang tidak dihuni oleh manusia. Mana benua Antartika adalah benua yang terletak paling selatan bumi, yang meliputi kutub selatan geografis. Nah, benua ini dikelilingi oleh Samudra Selatan yang merupakan benua terdingin, terkering, dan paling berangin di dunia. Nah, Antartikanya seluruh ditutupi oleh lapisan es seperti ini merupakan. Nah, alasannya alasan benua ini tidak dihuni oleh manusia karena kutub selatan bersuhu lebih ekstrim daripada kutub utara atau Arktik, sehingga benua ini tidak dihuni oleh manusia. Lalu selanjutnya yang terakhir ada benua Eropa. Yang kelima ada benua Eropa. Nah, benua Eropa itu adalah sebuah benua secara geografis, merupakan bagian daratan yang lebih besar yang disebut dengan Eurasia atau Eropa dan Asia. Nah, di mana ada beberapa wilayah Eropa yang digunakan seperti Eropa Barat, Eropa Timur. Next slide. Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Utara, Eropa Selatan, Eropa Tengah, dan terakhir Eropa Tengah. Nah, yang terakhir itu ada benua Australia. Ini dekat dengan Indonesia. Nah, Australia itu Australia sering disebut sebagai benua terkecil di dunia, tetapi merupakan negara terbesar ke-6 di dunia berdasarkan luas wilayahnya. Nah, di mana Australia itu dibagi menjadi 6 negara bagian, yaitu yang pertama ada New South Wales, yang kedua ada Victoria, yang ketiga ada Queensland, yang keempat ada Australia Selatan dan Australia Barat. Lalu ada Tasmania, yang ketujuh ada wilayah ibu kota Australia, yang ke-8 ada wilayah utaranya. Nah, setelah mengetahui apa itu benua, selanjutnya kita akan mempelajari apa sih perbedaan geografis negara di dunia. Nah, Juna tahu nggak apa itu geografis? Nah,
geografis atau kondisi geografis merupakan suatu wilayah yang berperan penting dalam optimalisasi potensi yang dimilikinya. Nah, dengan pemanfaatan tepat sesuai dengan karakteristik geografis, potensi alam dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, pemanfaat kondisi geografis untuk optimalisasi potensi suatu daerah dapat dilakukan dengan menyesuaikan aktivitas ekonomi, sosial, lingkungan dengan karakteristik. Nah, di mana geografis itu memiliki beberapa bagian. Mana yang pertama adalah iklim. Nah, iklim adalah keadaan hawa atau kelembapan hujan, awan, dan matahari di suatu daerah dalam jangka waktu yang relatif lama, sekitar 30 tahunan. Nah, pada wilayah iklim itu dibagi menjadi beberapa kategori utama. Nah, yang pertama ada musim berdasarkan iklim. Musim berdasarkan iklim tropis yang biasanya dilakukan di wilayah khatulistiwa. Nah, seperti ini. Dan kedua ada musim berdasarkan wilayah subtropis atau wilayah 4 musim. Kayak Upin dulu. Dingin. Lalu ada musim berdasarkan wilayah kutub dan musim berdasarkan keadaan khusus. Dimana yang pertama itu musim berdasarkan wilayah tropis. Nah, seperti ada dua, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Kalau musim berdasarkan subtropis ada musim semi, panas, musim gugur, dan musim dingin, salju. Yang ketiga ada musim berdasarkan kutub. Nah, wilayah kutub memiliki dua musim, yaitu musim panas kutub. Banyak kali namanya. Musim panas kutub dan musim dingin kutub. Di mana pada musim dingin kutub tuh matahari hampir tidak terlihat selama beberapa bulan. Lalu ada musim berdasarkan wilayah kutub. Keadaan khusus, keadaan khusus. Dimana seperti pancaroba, dimana pancaroba itu peralihan antara musim hujan dan kemarau, kayak Janidah. Yang ditandai dengan cuaca tidak menentu. Nah, ada musim angin muson, musim tanam dan musim panen, dan setiap wilayah memiliki musim yang berbeda-beda tergantung geografinya. Lalu ada topografi. Topografi adalah relief atau keadaan permukaan bumi di suatu kawasan. Nah, topografi itu meliputi pegunungan, daratan, hingga dataran rendah, kawah, lautan, dan lembah. Nah, ada negara-negara yang tadi mau jelaskannya itu ada seperti pegunungan. Nah, pegunungan itu ada di wilayah seperti Nepal, Swiss, Peru yang memiliki topografi pegunungan yang didominasi oleh jajaran pegunungan tinggi. Nah, lalu ada dataran rendah. Di mana bagian topografi yaitu ada dataran rendah. Nah, di mana dataran rendah itu ada seperti negara-negara Belanda, Bangladesh, Denmark yang memiliki topografi rendah. Itu ada gurun. Negara-negara seperti apa aja ini? Afrika Utara dan Australia bagian tengah memiliki wilayah gurun yang luas. Ya, lalu ada hutan hujan. Nah, hutan hujan itu terdapat di negara-negara seperti Brasil. Nah, di apa namanya, Amazon hutan sih, di hutan Amazonnya. Nah, udah. Lalu yang ketiga ada sumber daya alam. Nah, sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang terdapat di alam. Nah, bisa dimanfaatkan guna manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Nah, di mana sumber daya alam ini berfungsi? Sumber daya alam ini seperti yaitu minyak dan gas. Nah, Arab Saudi, Rusia, Venezuela. Nah, itu negara-negara yang kaya akan minyak dan gasnya. Yang kedua itu ada mineralnya, ada negara-negara seperti Australia, Afrika Selatan,
Dan Kanada memiliki sumber mineral yang beragam seperti emas, berlian, dan biji besi. Kaya mereka Yuna. Yang keempat ada hutan. Nah, negara-negara seperti Rusia, Kanada, dan Brasil memiliki hutan yang menghasilkan kayu yang bisa membuat produk-produk yang berolahan dari kayu. Yang terakhir ada perikanan. Nah, negara-negara seperti Jepang, Norwegia, Islandia memiliki industri perikanan yang maju karena akses perairannya yang kaya ikan. Sugih dengan ikan dia. Lalu ada letak geografis. Oke, letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu tempat, kan udah dijelasin tadi, nggak perlu berarti Lalu ada vegetasi. Nah, vegetasi itu adalah istilah umum untuk tumbuhan yang hidup di suatu wilayah tertentu. Ini mencakup berbagai jenis tanaman, flora, mulai dari pohon besar hingga rumput kecil. Nah, di mana vegetasi ini memainkan peran penting dalam ekosistem, menyediakan makanan, tempat tinggal bagi hewan, dan menghasilkan oksigen. Nah, di mana yaitu yang pertama ada hutan tropis yang ditemukan di negara-negara Khatulistiwa. Selanjutnya ada Sahara, gurun, dan hutan konifer. Nah, yang terakhir ada hidrologi. Hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang air di bumi. Nah, meliputi keberadaan, distribusi, sirkulasi air, dan sifat-sifatnya. Nah, lalu ada seperti contohnya yaitu ada sungai besar, lalu ada danau. Selanjutnya ada pemanfaatan kondisi geografis. Nah, di mana kondisi geografis itu berperan penting untuk suatu wilayah karena dengan wilayah itu mengoptimalkan kondisi geografisnya, mereka dapat memutar ekonominya dengan stabil. Nah, seperti yang pertama ada sumber daya alam. Nah, sumber daya alam seperti pertanian dan perkebunan di daerah dengan tanah. Seperti yang pertama ada pertanian dan perkebunan dengan daerah tanah yang subur seperti di dataran tinggi, cocok untuk pertanian hortikular atau untuk sayur dan buah. Kayak di Kintamani kan sayur buah ya. Oke. Lalu dataran rendah untuk padi dan palawija, kayak di sini dia menanam padi, bunga paca, kayak gitu. Lalu ada perikanan. Nah, wilayah pesisir memanfaatkan perikanan, kayak di Klungkung, nelayan gitu loh. Lalu kehutanan, daerah hutan lebat dimanfaatkan untuk industri kayu dan ekowisata tanpa merusak wisata. Nah, seperti Bedugul. Nah, lalu ada energi dan sumber daya alam. Nah, yang pertama ada energi panas bumi. Nah, wilayah yang memiliki aktivitas vulkanik seperti Indonesia bagian barat cocok untuk PLTP, energi air, dan energi angin dan surya. Nah, ini ada sektor pariwisata. Pantai laut biasanya kan sering dipakai objek wisata. Lalu pegunungan dan budaya sejarah. Yang keempat ada pembangunan infrastruktur. Nah, pelabuhan dan perdagangan. Daerah pesisir itu biasanya dia membangun pelabuhan kayak di Padang Bay. Nah, pokoknya di pojok-pojok itulah pengaruh mereka menyeberang. Lalu ada transportasi. Lalu ada mitigasi bencana. Baik, di sini saya menggunakan metode belajar sambil bernyanyi, yaitu yang saya dapatkan dari TikTok. Gimana? Ada 6 benua di bumi
tercinta Asia si kuning, Afrika kulit hitam, benua Eropa bangsawan mata biru, Australia si hijau rumah kanguru, Amerika terkenal dengan benua merah, sukunya Indian dibagi jadi 3, Amerika Selatan, dan Utara, benua terdingin ada di Antartika. Baik, sekian materi yang kakak bisa ajarkan. Apakah Juna ada pertanyaan? Ada. Hah? Kenapa Antartika menjadi benua yang paling dingin? Nah, Antartika tuh menjadi benua terdingin karena yang pertama itu karena letaknya di kutub utara. Nah, dimana karena letaknya itu di kutub utara, sinar matahari yang datang tuh miring dan kurang panas. Nah, kedua itu karena Antartika tertutup es, sehingga sinar matahari dipantulkan bukan diserap dia. Nah, yang ketiga karena angin dingin kencang dan udara kering yang tidak bisa menyimpan panas. Nah, selain itu yang keempat, yang terakhir karena pada malam di kutub tuh berlangsung lama dan matahari tidak muncul selama berbulan-bulan. Akibatnya suhu bisa turun sampai -derajat celcius. Nah, sebelum diakhiri, apakah Juna ada bisa menyampaikan kesimpulan? Kita bisa mengenal banyak negara, melihat tempat-tempat indah, mencicipi makanan unik, dan belajar tentang kebiasaan orang-orang di bagian belahan dunia. Dengan pelesir kita jadi tahu betapa beragam dan menariknya dunia ini. Kita juga belajar menghargai perbedaan dan bangga dengan budaya sendiri. Baik, terima kasih Juna. Baik, sekian materi dari kami. Akhir kata kami ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih Yuna.